Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Mau masih ada buat berobat apa hilang? Ya mau gimana Gus? Sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kami agak protes, kenapa Menteri menerima secara bersamaan, baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Yo, Bang City People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang. Nih, Bang Abu yang bajak kasur mamahnya dan bantal. juga bantal ya, dan juga Pakun yang lagi minum dua tapi mangkok inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Wadidaw sekali ya, tadi malam sampai tadi pagi sampai siang itu banyak bahan bagus beredar terkait kelanjutan polemik kasus donasi Agus Salim dan Teh Novi nih. Mamang sampai bingung mau milah-milah yang mana, mau ngambil tema bahan yang mana gitu, saking bahannya bagus semua. Tapi sepertinya kita ambil yang terbaru, yang terupdate itu adalah Bang Densu dan Teh Novi ke Kemensos ya, bahkan sampai ada Menteri Sosialnya juga yang memberikan statement ke teman-teman wartawan nih terkait kasus ini. Nanti kita bedah pelan-pelan ya. Paling kalau yang semalam momen-momen doang aja kali ya, momen-momen wadidaw, karena memang punya momen favorit banget nih tentang Wawa tadi malam. Pertama meluncur dulu. Just. Nih mungkin nanti Bapak ada yang udah nonton, pastinya udah update ya. Tapi kita bedah pelan-pelan nih arti dari kata-kata Bapak Menteri Sosial. Juga ada respon dari Bang Farhad Abbas melalui IG story terkait apa ya ini kunjungannya ya, kedatangan Teh Novi dan Bang Densu, dan ini yang bikin salfok. Ada Bapak Alun, tolonglah, ini deg-degan juga nih ngelihat. Waduh nih ya, sepertinya ya. Kita lihat ya dari Intent Investigation, judulnya Kemensos akhirnya buka suara terkait kisruh uang donasi Agus. Cegi. Play. Saya terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Abka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya, yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Potong dulu sampai di sini, kita bahas pelan-pelan ya. Bapak Mensosnya bukan menegur atau bukan menasehati atau bukan ngomongin ini gara-gara lu nih sembarangan, gak ada izin, gak ada ini, gak ada itu, tidak. Tapi justru mengapresiasi. Iya, mungkin dari point of view Bapak Mensos tahu
ini sangat penting kepedulian terhadap orang gitu kan, dan bisa menggalang dana sebesar itu dalam waktu kurang lebih 3 hari ini sangat luar biasa. Makanya dapat apresiasi gitu kan. Sedangkan di satu sisi di universe yang lain ada bukannya mengapresiasi malah membilang ilegal segala macam gitu. Tapi itu di universe yang lain gitu. Jadi kita lanjut lagi. Lanjut. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi ya. Itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Di sini langsung dibadanin sama Pak Mensos bahwa memang benar, mungkin ya aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, dalam proses penggalangan donasi untuk Agus Salim kemarin tuh ada SOP yang kesekip gitu ya. Tapi di sini Bapak Menteri tidak menyalahkan kenapa kalian menyekip SOP ini, tidak. Bapak Menteri ini dengan lapang dada, iya memang kita yang kurang sosialisasi. Jadi tidak tidak nyalahin kenapa lu nggak tahu gitu. Iya sih, kita yang belum ngasih tahu gitu. Sedangkan di lanjut lagi. Lanjut. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami, tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya, datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, mungkin ada yang tanya? Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun.
ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, itu aja. Ya. Oke. Pak Menteri, soal maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Teknopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Yayasan Teknopi kan ditegur katanya seperti itu karena kan tidak mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban, uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Gitu. Mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi nih seperti ini? Ya, regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi. Oke, tadi sebelum kita post tuh kata-kata terakhir mantap juga ya, Pak. Gini, Pak Menteri membimbing kedua sisi gitu, sisi pemberi atau sisi penyelenggara gitu, mohon diperhatikan administrasinya gitu, sisi pemberi itu mohon dikawal gitu penggunaannya, makanya tadi boleh gitu untuk publik ikut mengaudit, apalagi donatur berhak banget buat mengaudit. Nah sisi penerima ya tolonglah jangan bermimpi juga gitu kan. Kalau yang aku tangkap berarti kan ya yang diberi bantuan ya harus bijak juga, itu diperuntukkan untuk apa gitu kan, karena tepat sasaran tadi katanya kan, jangan sampai nggak tepat sasaran katanya. Jangan melunjak kali, jangan mimpi atau jangan bermimpi gitu dengan adanya ini bisa apa gimana. Ya gitulah pokoknya Santi People. Mohon Santi People dibantu menafsirkan gitu maksud dari
perkataan Bapak Menteri barusan ini kan cuma satu people yang berani menafsirkan dengan tajam gitu. Iya. Gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri emang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya. Jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan makin cepat makin baik kalau berobat. Harusnya, yang aku tangkap harusnya ya menurutku ya, mohon maaf kalau salah ya. Tadi Bapak Menteri sih kayak bilang ya harusnya jangan masuk ke ranah kontroversial dulu gitu, berobat dulu karena berobat itu ada waktunya. Waktunya mungkin yang dimaksud adalah yang satu people mungkin yang kemarin nonton itu adalah golden period gitu, di mana dalam masa-masa tertentu itu ketika langsung ditangani maka dampak yang dirasakan akan lebih signifikan gitu dibanding sudah melewati masa golden period. Mungkin itu yang dimaksud ya. Iya. Waktu itu udah dibantu jelaskan juga sama Dokter Firman. Gitu ya. Jadi yang jangan dulu masuk kontroversi gitu mungkin ya kalau dari kata-katanya barusan. Iya, gitu. utamain dulu berobatnya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah sembuh mau kontroversi gaskeun. Lanjut lagi. Lanjut. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, kalau melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik tidak, permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi. Ya, Pak, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana Pak? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Kalau kemarin kan cuman kayak netizen kayak logika netizen ya Mang ya, kayak harusnya kan begini nggak boleh tuh kayak gini gitu kan. Tapi ini Kemensosnya langsung yang bilang loh. Gila aku gila masih mes aja. Soal kemarin logika logika-teman-teman netizen yang berpendapat demikian itu kan ada di luar tuh ada yang menarasikan alah itu mah netizen nggak ngerti, blow on segala macem, nggak baca undang-undang dan segala macem gitu kan. Dan ternyata dari Bapak Menterinya yang menjawab seperti itu. Masalah dia ini kalau misalkan dipakai untuk itu, wah nggak tahu, itu semua tergantung donaturnya terima atau enggak. Berarti kan selama ini teman-teman netizen yang dibilang nggak ngerti dan dibilang segala macem bernarasi seperti itu kan. Terus juga Tenovi dan Bang Densu yang masih kekeh nggak bisa, tergantung donatur. Dan itu benar ternyata key-nya di donatur. Kan kemarin kan sempat beredar yang kata udah nggak punya hak lagi donatur karena sudah diberikan ibaratnya. Iya, harus ikhlas katanya kan ya. Dan di sini Bapak Menterinya sendiri yang bilang kalau case-nya kayak gini, donatur mengetahui infonya berdasarkan isi podcast Bang Densu yang dimana meminta untuk kepentingan ABCDEFG. Begitu tidak ada di list tersebut, kepentingannya yang menggunakan uang donasi itu harus diserahkan lagi kepada donatur, dibalikin lagi sama donatur. Donatur terima enggak kalau misalkan uang
yang mereka donasikan dipergunakan untuk A gitu ini ibaratnya. Iya. Nah ini kan habis ya. Ada respon dari Bang Farhad sepertinya ya melalui IG story-nya. Oke. Kita lihat aja di meluncur. Cus. Ninyo, Ya. pas banget sepertinya tadi langsung nonton ya, bertepatan 4 jam yang lalu durasinya dengan video yang tadi juga buat IG story. Untuk apa ya? Sepertinya ini Bang Farhad menurutku merespon video Bapak Mensos tadi ya terkait permasalahan ini ya. Yang berbunyi demikian. Pak Menteri belum paham dan ngomongnya masih ngambang sana ngambang sini katanya tuh ya tulisnya. Semoga Pak Menteri bisa menyadarkan setan biar bertobat. Kalau saya sih proses aja tuh yang open donasi uangnya kita uji hukum aja. Boleh nggak Menteri sita atau yayasan tahan atau si sombong bagi-bagi habis. Salam hajar begitu katanya ya. Ini total ada 5 slide. Tapi starting dari slide ketiga. Kalau slide 4 kita lihat. Penjahat-penjahat yang menguasai uang orang buta itu sosok mau jadi pahlawan, mau jadi orang yang taat hukum. Padahal dengan menelantarkan orang buta yang sakit itu adalah kejahatan yang jolim katanya ya. Slide terakhir harusnya yang diterima menteri orang buta, bukan orang yang kuasai atau mau bagi-bagi uang donasi orang buta itu. Kurang lebih apa ya? Walaupun belum bisa disebut respon, tapi seenggaknya ada apa ya? Tanggapan. Iya, ada gitu tanggapan walaupun hanya lewat IG story gitu terkait Bang Densu dan Tenovi ke Mensos. Juga ada tadi kan 12 menit kita tonton respon atau komentar dari atau klarifikasi dari Bapak Menteri yang langsung ya Mensosnya itu barusan. Untuk Santu People monggo ditanggapi gitu. Waktu dan tempat kita persilahkan. 5 4 3 2 1 ya. Monggo ditanggapi tanggapan dari tanggapan yang menanggapi tanggapan dari panjang liar atuh. Kita nextnya lah. Hancur. Yo. Yes. Ini ada 12 menit wadidaw juga ya. Bisa kita lihat ada Bapak Jucup Amka, Bang Densu. Dari Inten, Denny Sumargo respon terkait Novi walkout di perdamaian dengan Agus hingga tantang Alvin Lim ceki-ceki. Play. Masyarakat untuk membantu orang lain. Kalau menurut Pak Yusuf arahnya kemana baiknya? Arahnya duduk islah bersama sesuai arahan Pak Menteri. Ya kan, islah. Karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang, Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar, kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya. Ya, Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik watulnya dulu. Kalau naik watulnya baik, naik watulnya ikhlas, kun faya pun selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Bagus. Ada pertanyaan untuk Pak Yusuf? Kalau enggak Pak Yusuf mesti ngurus jalan tol ya. Cukup ya. Cukup ya. Aku duluan dari kalian. Ya. Ya. Beres damai itu indah. Ya. Tapi tinju dulu Pak. Ya gimana? Bang Densu kemarin kan bertemu dan komunikasi dan diskus sendiri dengan kementerian seperti apa rasanya? Ya, jadi poinnya terima kasih banyak untuk Kemensos, untuk Pak Taufik Dirjen, untuk Bu Mira sebagai Sekjen dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga
keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus dikatakan. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya... Tahu nggak kira-kira kemungkinan yang dimaksud Bang Densu itu siapa, Yo? Siapa? Inisial WA menurutku lo ya. Karena sempat juga dibahas sama Bapak Herwanto, dari kekisruhan ini ada sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu adalah ada sekian rupiah yang memang ada bukti digunakan untuk keperluan di luar pengobatan. Itu penjelasannya kalau nggak salah dari Bapak Herwanto. Jadi menduga apabila ini diproses, kemungkinan ini kena kan. Terlepas mau nggak tahu, saya taunya ini saya nggak tahu, nggak ada penjelasan, nggak ada syarat dan ketentuan. Tapi yang pasti adalah sudah menggunakan uang donasi di luar di luar yang permintaan awalnya gitu. Perjanjian. Iya. Dan itu kuncinya, yang menurutku itu kuncinya tuh ada dua. Pertama, antara donatur udah nggak usah diperkarain, atau Bang Densu mengganti yang awal tuh kan, dan meminta donaturnya untuk jangan memperkarain. Bener-bener sekarang tuh kunci di donatur nih. Jadi kayak bye-byein dah lu orang-orang atau donatur-donatur tersebut. Jadi jangan digalak-galakin nih. Kalau donatur mau nggak, kusutin sekalian. Pabaliut gitu ya. Ya mungkin nanti berujung damai juga gitu kan setelah diperkarakan. Tapi seenggaknya kan ada proses pemerkaraan yang mumet gitu. Iya, berarti sesuai dengan kemarin yang kuasa hukumnya Tenovi bilang ya Mang ya, itu ya ada keputusan ada di donatur maunya kayak gimana gitu kan. Iya, jadi untuk pihak yang tadi kemungkinan yang dimaksud Bang Densu gitu mungkin merasa aduh ini kayaknya nih bye-byein deh donatur biar donatur nggak memperkarakan itu gitu. Bisa ribetnya sama nanti. bye-byein Bang Densu gitu biar Bang Densu sesuai perjanjian awal banget waktu di podcast udah urusan yang itu gue yang ganti gitu, yang udah kadung pakai gitu. Ya tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar tuh donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan. Oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing. Oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga. Karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Oke Bang, kemarin kan gimana kok? Apa? Terkait klausul draft yang itu 7 turunan kan itu sudah SOP ya kok ya, dari Koko sendiri menilai seperti apa? Oh, saya mendapat info ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi.
Jadi nanti bisa tanya Novi, karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ itu. Oke Bang, kemarin kan perdamaian bisa dibilang udah deadlock ya Bang? Iya. Dan bahkan Novi juga melakukan walkout dari perdamaian itu. Tanggapan Abang seperti apa sih Bang melihat ini? Oh, kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang suka sama suara saya dia. Janganlah gitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhad ya, gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi, ya kan? Kasihan dia. Yang nyari donasi juga saya gitu kan. Ya mungkin gimana ya, ya udahlah begitu aja. Kemarin diundang nggak? Terus sebelum ke lanjut, tadi aku respect banget Bang Densu sampai di titik ini pun masih ngasih respect ke teman-teman donatur gitu ya. Berarti dari point of view Bang Densu, kan kemarin sempat beredar tuh point of view-nya yang dana ini tuh bukan karena A, karena B, karena C, tapi karena ada orang buta gitu kan. Tapi kalau dari point of view Bang Densu tuh ngelihat dana ini terkumpul ya karena ada donatur yang tergugah gitu kan. Karena tergugah oleh podcastnya dia gitu. Jadi Bang Densu tetap berada di pihak donatur gitu. Dan tidak merendahkan donatur ya Mang ya. Kan tadi sempat di mention juga sama Baba Alun kan tadi bilang ya 5.000 tapi ada 8.000 orang kan ya lumayan juga. Maksudnya gitu. Enggak merendahin cuma 5.000 enggak. Iya kan? Paham nyo, paham. Lanjut lagi. Lanjut. Sih kok karena kan dari pihak Tenovi kan memang mengaku untuk Novi sih mengundang, tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. Oh, berarti memang Koko tidak dapat undangan? Saya sih setahunya katanya Novi saya mesti datang. Saya bilang saya di Makassar. Terus aku gimana Bang? Ya belajarlah menghadapi orang-orang itu. Aku takut Bang, nggak usah takut. Kita dampingin pakai. Melihat kemarin ekspresi Tenovi yang merasa terlihat terintimidasi seolah-olah. Gimana nih Ko Densu melihat? Kasihan. Ya saya ngerti lah semua punya poin sendiri. Tapi cewek, cowok, laki-laki ya. terserahlah dia menunjuk siapa. Jangan nggak bagus. Oke Bang, terkait dengan hal itu Bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok gitu. Janganlah banyak wartawan, jangan gini. Kalau begini boleh kasih uang. Jangan. Ya terserahlah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin kurang tepat gitu, sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak, kekesalan, sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu. Bang, seperti apa sih kan di perdamaian itu juga kuasa hukumnya Novi menyatakan mundur, mungkin menyatakan mundur. Ya. Itu tanggapan Abang seperti apa Bang? Kaget atau gimana? Om Brian ya? Saya kaget sih, beliau kemudian menyatakan mundur di waktu preskon mereka itu. Saya melihatnya ya ini pasti terjadi sesuatu perbedaan pandangan nih antara klien sama lawyernya. Dan saya pikir mereka harus selesaikan sih, karena aku pikir tidak baik sehingga nanti mereka jadinya udah bareng dari awal, kemudian mereka terpecah gara-gara hasutan, kemudian hujatan kan. Om Brian itu kena hujat juga kan, kasihan juga itu kan, nggak perlu kesana harusnya semua arahnya. Cuman ya mereka berdua yang harus selesaikan. Oke Bang Densu, seperti apa sih kan diramai di media sosial Agus ini histeris saat Novi melakukan walkout? Iya kasihan. Itu gimana Bang lihat? Saya kasihan lihatnya. Saya bisa ngelihat depresinya udah tinggi banget. Kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan
kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Bang, soal yang draft 7 turunan ya Bang, bisa dibilang media sosial, kata Bang Brian itu udah disetujui dari pihak Nopi. Draft 7 turunan? Enggak, itu gua nggak tahu itu draft 7 turunan atau enggak. Itu gua posting, itu gua nanya. Sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang beko, nggak pinter gimana. Tapi kan rap itu mungkin Bang kita belum tahu isinya, katanya sudah disetujui Novi. Nah itu tanya sama Novi. Oh terakhir ditantang sama Alvin Lim gimana kok yang 3M? Alvin Lim tantang apa? Yang itu yang 3 miliar itu kok yang ramai di sosial. Apa sih isinya? Isinya kalau tidak salah menyiram air keras ke ke mata sendiri. Jangan loh. Yang 3M bayar 3M mau gak gitu kalau gitu? Maksudnya kalau nyiram nanti merasakan apa yang salah Agus, nanti dikasih 3 miliar. Loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh kok nantang? Ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Jangan loh. Ya, tolonglah. Jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Dia enteng banget ya. Udah mah di TikTok sekarang lagi rame komenan Bang Densu di postingan yang tadi dimaksud itu. Jadi ada yang repost Bang Densu komen sama komennya persis. Ya udah kasihin aja gitu kalau memang ada mah gitu. Iya, masuk logika sih. Iya, sama ya gitulah ya, tapi ya gimana Santi People, tolong dianalisis, ditanggapi, tolong. Kalau aku mau fokus ke statementnya Bang Densu yang tadi, ternyata pas waktu sebelum mediasi itu yang kemarin, itu Tenovi bilang takut. Maksudnya sebegitu khawatirnya dia berarti kan, sampai mikirnya takut. Ya mungkin di sini yang aku tangkap takut salah ambil keputusan mungkin gitu ya Mang ya. Kalau aku sih nangkapnya, kok bisa lu ngerasa nggak apa ya, nggak secure gitu, ngerasa takut gitu. Padahal ada kuasa hukumnya. Oh gitu. iya sih. Kan berarti dari situ saja sudah menyiratkan bahwa ada ketidaksinkronan nih gitu, sampai lu minta perlindungan ke pihak lain gitu. Padahal lu ya gitulah, amin lah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya. Oke, soal Bang Parat membantah terkait adanya draft itu gimana Bang? Draft. Basket, istilah basket. Serius banget punya tahun. Yang membantah itu gimana? Kalau katanya kan itu dari pihak Tenovi, tidak ada dari pihak dia. Oh saya kagak tahu, itu saya kan nggak di sana. Saya cuman ini kalau TV itu kan penelpon masuk doang. Halo. Wis. Pasportnya. Gitu, dan ada Novi aja. Oke. Sempat bahas ada arah ke pidana dari Pak Kemensos kan, itu terkait apa, penyelewengan atau apa? Apa donatur yang akan kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan lah, arahnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Tolong. Janganlah. Sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin deh Pak. Berarti kalaupun tidak nyampe penyelesaiannya, Kodensu akan turun tangan. Ya, saya bereskan. Dan itu masih sakit rasanya. Oke. Ngeri nih. Kalau ketika Denny Sumargo sudah menunjukkan ekspresi begitu dan terucap begitu, ngeri nih. Iya. Ngeri. Gak cuman ancam-ancam doang masalahnya. Ngeri nih, tolonglah ya. Tapi ya masuk akal sih Mang. Maksudnya kalau misalnya dari Kemensosnya udah turun tangan tapi masih begini-begini aja, ya kelewatan udah nggak bisa sih. lagi, Iya. udah lebih batu dari batu gitu kan ya. Tolonglah ya. Coba kita ke next aja. Just. Ninyo, ada sedikit aja ini tapi nggak akan kita play semua. Mama mau nge-highlight. Pertama ngejelasin poin, kedua soal yang tadi yang belum terjawab soal katanya draft 7 turunan. Gimana coba ceki-ceki. Play.
terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sudah disetujui Teh Novi sudah tahu seperti apa? Kalau Teteh sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Teteh di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya Teteh yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan Teteh seperti itu, kemauan Teteh sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di pressconnya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om. Tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk, nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya dari harus pihak dong kan waktu ada media juga ya. Kita terbuka kan dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Gitu. Oke, jadi ternyata WO-nya kurang lebih selain ada faktor ketidaksetujuan karena tidak dihadirkan Bang Densu gitu dan mau dihadirkan via telepon tapi minta dimatikan tadi menurut penjelasan barusan kan. Ternyata ada perbedaan penangkapan kali ya. Di satu sisi dari pihak Bang Geri sama Teh Novi menganggap bahwa draft ini tuh harus untuk didiskusikan dengan coret-coretan, nanti barulah final ya, final persetujuan surat perdamaian dan segala macamnya gitu. Sedangkan yang ditangkap atau yang dijelasin barusan yang aku tangkap ya, bahwa lo kenapa draft ini minta ditandatanganin gitu, mana diskusi perembukannya. Dan tadi dijelasin sama Bang Geri ada proses diskusi yang tidak terliput secara live gitu, sehingga yang akhirnya tidak setuju gitu. Oke, iya sih, starting live-nya tuh dari jam berapa ya? Sekitar jam 1 jam 2-an, sedangkan katanya datangnya dari jam 10 gitu, ada beberapa jam miss itu. Yang kemarin sempat diceritain sama Bunda Emma Waroka ya, itu pun dia telat masuknya kan, karena sempat nggak boleh dulu gitu. Oke, sudah terjawab sudah ya. Menariknya nih, di kolom kanan Mata Mamang, Salfok sama Intense juga yang lagi live, coba meluncur dulu kali kita cek, meluncur. Masih live, kita highlight sedikit aja. Ini respon langsung ya terkait ke Abang sama Teh Novi ke Kemensos, respon langsung dari Bang Paratabas sepertinya. Yang judulnya live, Paratabas siap laporkan Geri, tim kuasa hukum Novi, tolonglah ceki-ceki. Play. Bang, ini tadi pagi Teh Novi beserta Densu. Ya saya nggak tahu ya. Mendatangi Kemensos. Kehadiran mereka ini, mereka yang datangin atau mereka dipanggil gitu, karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki hati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi, ya tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang, ya, karena undang-undang itu dianggap sudah tahu paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana. Kalau memang Novi salah, silakan hukum aja Pak. Ya, karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa yang didatangin mereka
dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa menteri menerima secara bersamaan, baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Harusnya Agus saja waktu itu cuma diterima sama direkturnya, ya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ? Buat apa di tangan mereka juga gitu? Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutinlah si Agus ini, sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Novi. Nah, sampai pengacara daripada Novi mundur karena tujuannya itu berbeda. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui, ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi, kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu kalaupun ada lebih buat dia. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bisa, yang bagus seperti ini, enggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya kan? Nah, yang mana? Ya udah, itu perannya Departemen Sosial. Kalau membantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus, sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Novi. Kalau dia nggak membuat playing victim, masa pertemuan dia dengarin kita sengaja menjebak. Yang waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon, kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Novi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan, nggak ada. Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Kalau nggak ada curhat bang, kalau nggak ada Novi nggak ada. Hei, jangan ngomong yang takabur seperti itu. Kalau nggak ada orang buta, nggak ada itu sumbangan. Ya itu dia, aku bingung tadi nyari momennya, kan kita balik lagi, kita mau nge-highlight ya biar Santai People meluncur nonton fullnya gitulah ya. Jadi intinya nih mempertegas respon yang dimaksud via IG story tadi ya. Jadi bener gitu ya, dugaan kita ya, bener, protes, mempertegas ya bahwa benar timnya Agus diwakili oleh Bang Farhad Abbas itu protes ke apa namanya, Kemensos gitu, merasa kenapa menerima, ibaratnya gitu kan tadi kan, kalau nggak salah yang kita tangkap mah ya.
Kayaknya bakal tetap alot nih kayaknya mah. Ya nanti kita lihat aja ya. Udah Bapak Menteri lo yang turun tangan untuk memediasi ini. Kita lihat aja nanti ke depannya gitu. Yaudah ya, lumayan panjang hari ini ya. Sambil menunggu kelanjutan ya, kita lihat Super Thanks apakah ada keluh kesah dari para Santi People meluncur. Yes. Yo. Yes. Yang pertama kita buka dari Saninata. Woi, oke, uang donasi ada berkat. Oke, Aji katanya ya. Pihak sebelah selalu bilang nggak butuh uang, tapi buntelan itu selalu nuntut balikin. Aduh, pelintat-pelintut lu. Ya, lu kapan? Aduh, ya semoga cepetan deh anjay si Wawa jijai deh luwak. Kakak Saninata lagi bahaya aja ketikannya. Retno Suri Sutioso. Maaf ya Mamang, saya dari kemarin tiap kali bagian ada si PA lagi bicara saya cepetin, takut segala kutuk dan sumpah serapah nggak ketahan katanya. Ini si keluarga sama semua yang katanya pengacaranya bisa nggak ya agenda karmanya dicepetin. Jangan dicepetin dong, kan biar paham, biar menangkap begitu. Tolonglah. Dari Lateholic. Sobat Sepemikiran di menit sekian ya, kenapa Wawa yang ngurusin Agus Pasidang, tapi setelah nonton videonya ternyata Elmi juga dipanggil sebagai saksi. Iya, kalau sesama sebagai saksi jadi nggak boleh hadir gitu. Jadi kita positif thinking aja ya. Dua, mungkin sudut pandang lain soal draft ini setelah nonton live pengacara Tony sama Pak Brian. Kalau baca pasal sebelumnya, penggalan donasi dan ini penjelasannya. 3, kasihan banget sama Nopi kalau Pak Brian dihujat netizen. Kan di podcast Om Ded udah confirm kalau mereka itu keluarga. Kebayangkan beban Nopi gimana, jadi makin berat ya. Ya habis ya. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin komen seperti biasa. Nyiran. Mamang, Abu yang pules, Pakun yang baru bangun, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.